Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian dimulai. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita angkat pujian dari buku jemaat nomor 242 ayat 1 dengan ayat 2. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Melalui kasih-Mu, jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang bahagia. Amin.
Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan teruskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang kesepuluh hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Salam merah akan putih.
Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanlah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya mengelilingi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayani. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis hidup, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis hidup. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim
Tuhan mendapatkan aku, di tangannya ada panah yang diambilnya dengan sedikit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh dirimu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Untuk hidup yang
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, dimulai ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya akan bacakan secara berlahan-lahan. Ibu bapak boleh mengikuti dalam hati. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berita sukacita dalam minggu ini yang digambarkan oleh penulis Yohanes bahwa orang-orang percaya yang dipilih dan ditentukan untuk menyampaikan berita kesukaan. Tetapi di sisi yang lain, para orang-orang yang dipilih Tuhan ini sedang mengalami kesulitan, tekanan, bahkan pengkucilan dari masyarakat yang ada di sekitar. Oleh karena itu, Injil Yohanes memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang yang percaya harus bersaksi bahwa Dia yang telah turun dari sorga itu akan menguasai seluruh kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berita sukacita yang disampaikan oleh Injil Yohanes ini mau menyatakan bahwa setiap penderitaan, setiap kesesakan, setiap beban yang dipikul oleh orang-orang percaya akan mendapat bagian sukacita, dan orang-orang percaya yang sedang bergumul dan terbeban pasti akan kuat untuk menjalani kehidupan ini, pasti akan mampu untuk bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah yang turun dari sorga, yaitu Kristus
yang dipercaya sebagai juru selamat bagi orang-orang pilihan Tuhan. Saudara dan saya hari ini telah dipilih oleh Tuhan dan untuk menyaksikan kebesarannya. Kalau Yohanes mau menyaksikan bahwa Yesus yang datang dari sorga itu, yang telah diberi kuasa dan Roh Allah ada di dalamnya, bahwa setiap orang yang percaya akan diselamatkan dan memperoleh kehidupan. Tetapi setiap orang yang tidak percaya tetap dalam murka Tuhan. Mungkin kita pernah melihat di masa-masa ini banyak orang sudah mengklaim dirinya bahwa dia adalah orang yang berbahagia, bahwa dia adalah orang yang telah berkecukupan, dan ini menimbulkan satu pemahaman bahwa ternyata hidup ini hanya untuk mereka. Tetapi kesaksian Yohanes ini mau menyatakan bahwa kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini untuk semua orang. Kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan semua orang. Tetapi tidak semua orang percaya. Oleh karena itu, Yesus menyapa saudara dan saya sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita. Dan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita akan mengubah kita untuk peduli terhadap sesama, untuk peduli terhadap saudara-saudara kita yang tidak percaya, agar mereka juga boleh diselamatkan. Untuk peduli dengan keadaan yang sedang dialami oleh banyak orang, yaitu kesusahan yang berkepanjangan. Efek dari kesusahan itu akan menimbulkan satu kemauan di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita sebagai orang yang percaya ini mau ambil bagian dari penderitaan saudara-saudara kita? Atau kita mau ambil bagian dari keluhan-keluhan yang sedang terjadi? Keluhan di masa-masa minggu ini yang menyatakan bahwa COVID-19 akan naik karena libur, dan rasa cemas menghantui di setiap kehidupan. Tetapi orang-orang percaya harus tetap mempunyai kepastian bahwa kita tetap peduli. Kepedulian kita itulah yang kita mau nyatakan, tetap mengikuti protokol kesehatan di gereja atau di pesta, di pasar atau di perjalanan, sehingga kita tidak menularkan dan tidak ditularkan. Inilah kepedulian kita terhadap sesama, agar orang-orang yang kita jumpai tidak menderita oleh karena kita tidak mengikuti protokol kesehatan. Orang tidak gelisah kehadiran kita, tetapi mereka selalu nyaman dan bersukacita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan yang terjadi. Aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang hiruk pikuk telah memasuki
dunia internet. Sehingga orang sulit untuk memahami manakah pengajaran yang benar dan manakah pengajaran yang tidak benar. Manakah berita yang benar atau manakah berita yang bohong. Oleh karena itu diperlukan kebijaksanaan, diperlukan pergumulan yang mendalam. Oleh karena itu setiap kita mendengar, setiap kita membaca, setiap kita melihat, kita harus perhatikan, lalu kita gumulkan, lalu kita doakan, maka kita punya kepastian. Roh Tuhan yang turun dari sorga itu akan menuntun kita, mengajar kita, membimbing kita, sehingga kita tidak terjerumus. Karena apa? Karena kita dipilih dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Kalau kita dituntun dan dipilih oleh Roh Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita ini, dan kita harus bergerak. Dan kita juga harus mempergunakan pengetahuan yang Tuhan berikan. Mungkin melalui internet, mungkin melalui berita-berita yang lain, atau media-media yang lain. Tetapi yang pasti, berita sukacita ini harus kita sampaikan kepada semua makhluk dengan segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya. Tetapi berita sukacita harus kita sampaikan agar semua orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang dikirim dari sorga untuk menyelamatkan manusia, yang telah menyerahkan dirinya dan memimpin kita melalui Roh-Nya agar kita juga berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berjalan bersama Dia, menyaksikan kebesaran-Nya, dan biarlah kuasa Tuhan itu menguasai hati dan pikiran kita sehingga kita boleh menjadi berkat buat sesama. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kemuliaan Tuhan kami boleh panjatkan kehadirat-Mu pada saat ini, karena Tuhan telah memimpin dan membimbing kami sehingga kami memperoleh kasih karunia dan keselamatan yang daripada Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kami sehingga kami harus bersaksi menyatakan kebesaran-Mu. Tuhan, di atas segala kemuliaan yang Kau berikan kepada kami, biarlah itu memancarkan sinar kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini kami mau berdoa buat sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sedang bergumul oleh karena perekonomian, sedang bergumul oleh karena pekerjaannya. Tolong Tuhan Kau berikan kemampuan untuk mereka melakukan pekerjaan, agar melalui pekerjaan mereka dicukupkan segala kebutuhannya. Buat saudara-saudara kami yang sakit hari ini, biarlah juga Engkau sembuhkan apapun penyakit mereka yang sedang mereka alami. Tapi kami yakin dan percaya Engkau akan memberi ketegaran dan Engkau akan memberkati obat yang mereka konsumsi, agar mereka memperoleh kesembuhan dan sukacita yang daripada Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang terbeban oleh karena masalah keluarga, masalah anak, masalah lingkungan, tolong Tuhan Kau kuatkan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang berduka, biarlah Engkau juga memberikan penghiburan. Kami yakin dan percaya Engkau sudah mengampuni setiap pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.